Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Bunga Fariska dengan NIM 24501917170 dari kelas E. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang kajian mengenai biosintesis, glikosida sianogenik, dan lipid pada tanaman dengan studi mendalam pada Maniod esculenta atau singkong. Tanaman merupakan organisme autotrof yang mampu mensintesis berbagai senyawa kimia melalui proses metabolisme yang kompleks. Senyawa tersebut dibedakan menjadi metabolit primer dan metabolit sekunder. Metabolit primer seperti lipid berperan langsung dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman, misalnya sebagai cadangan energi dan penyusun membran sel. Di sisi lain, metabolit sekunder seperti glikosida tidak berperan langsung dalam pertumbuhan, tetapi sangat penting dalam mekanisme pertahanan tanaman terhadap lingkungan. Salah satu contoh yang cukup penting adalah glikosida sianogenik yang dapat menghasilkan hidrogen sianida atau HCN ketika terurai. Senyawa ini banyak ditemukan pada singkong, sehingga penting untuk dipahami baik dari sisi biologis maupun pemanfaatannya. Rumusan masalah yang akan kita bahas kali ini yang pertama, bagaimana cara biosintesis lipid sebagai metabolisme primer pada tanaman. Yang kedua, bagaimana proses biosintesis glikosida sebagai metabolit sekunder. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara prekursor awal dan produk akhir dalam biosintesis tersebut. Yang keempat, apa saja sumber tanaman yang mengandung lipid dan glikosida. Yang kelima, apa saja khasiat dan pemanfaatan tradisional dari tanaman tersebut? Tujuannya yaitu, yang pertama menjelaskan proses biosintesis lipid dan glikosida pada tanaman. Yang kedua, mengkaji jalur biosintesis kedua senyawa tersebut secara ilmiah. Yang ketiga, memahami hubungan antara prekursor dengan produk akhir. Yang keempat, mengidentifikasi senyawa tanaman yang mengandung lipid dan glikosida. Yang kelima, menjelaskan khasiat serta pemanfaatan tradisional tanaman tersebut. Metabolit pada tanaman terbagi menjadi dua, yaitu metabolit primer dan sekunder. Lipid sebagai metabolit primer memiliki peran yang sangat penting karena terlibat langsung dalam kehidupan tanaman, terutama sebagai cadangan energi dan komponen utama membran sel. Lipid tersusun dari asam lemak dan gliserol, serta bersifat hidrofobik. Sedangkan glikosida merupakan metabolit sekunder yang tersusun atas bagian glikon dan aglikon. Fungsinya lebih kepada pelindungan tanaman, misalnya terhadap herbivora dan mikroorganisme. Meskipun berbeda fungsi, keduanya saling berkaitan dalam jalur metabolisme tanaman. Biosintesis lipid dimulai dari asetil-CoA yang merupakan hasil dari metabolisme karbohidrat melalui proses glikolisis. Asetil-CoA kemudian diubah menjadi malonin-CoA oleh enzim asetil-CoA karboksilase yang merupakan tahap pembatas laju dalam sintesis asam lemak. Selanjutnya terjadi proses elongasi melalui kompleks enzim sintase asam lemak yang melibatkan reaksi kondensasi, reduksi, dan dehidrasi. Proses ini berlangsung berulang hingga terbentuk asam lemak. Asam lemak tersebut kemudian mengalami esterifikasi dengan gliserol, membentuk trigliserida yang disimpan sebagai cadangan energi terutama pada biji tanaman. Berbeda dengan lipid, biosintesis glikosida berasal dari asam amino sebagai prekursor awal. Proses ini melibatkan berbagai reaksi enzimatik seperti oksidasi, hidroksilasi, dan glikosilasi. Enzim yang berperan penting antara lain sitokrom P450 dan glikosiltransferase. Hasil akhirnya adalah senyawa glikosida yang lebih stabil. Pada glikosida sianogenik, senyawa ini dapat menghasilkan hidrogen sianida ketika mengalami hidrolisis, yang berfungsi sebagai mekanisme pertahanan tanaman. Singkong atau Manihot esculenta merupakan salah satu tanaman yang banyak mengandung glikosida sianogenik, terutama linamarin dan
tralin. Senyawa ini berperan sebagai sistem pertahanan alami terhadap herbivora dan gangguan lingkungan. Namun, di sisi lain, senyawa ini juga memiliki potensi bahaya karena dapat menghasilkan HCN yang bersifat toksik. Oleh karena itu, singkong menjadi contoh penting dalam memahami hubungan antara metabolisme tanaman dan keamanan pangan. Mekanisme keanogenesis. Keanogenesis adalah proses pelepasan hidrogen sianida dari glikosida sianogenik. Dalam kondisi normal, glikosida disimpan di dalam vakuola, sedangkan enzimnya berada di bagian yang berbeda. Ketika jaringan tanaman ini rusak, kedua komponen ini bertemu dan bereaksi menghasilkan senyawa antara yang kemudian terurai menjadi HCN. HCN ini bersifat toksik dan berfungsi sebagai pertahanan tanaman terhadap herbivora. Distribusi kandungan glikosida pada kandungan glikosida dalam tanaman tidak tersebar secara merata. Pada singkong, daun umumnya memiliki kadar glikosida yang lebih tinggi dibandingkan umbi karena lebih rentan terhadap serangan herbivora. Selain itu, faktor genetik dan lingkungan juga sangat mempengaruhi kadar glikosida. Misalnya, varietas singkong pahit memiliki kandungan lebih tinggi dibandingkan singkong yang manis. Kandungan glikosida sianogenik seperti linamarin dan lotaustralin banyak ditemukan pada singkong. Distribusinya dipengaruhi oleh bagian tanaman, faktor genetik, dan kondisi lingkungan seperti stres atau kekeringan. Hal ini menunjukkan bahwa produksi glikosida merupakan bentuk adaptasi tanaman terhadap lingkungannya. Kandungan lipid pada tanaman umumnya ditemukan pada biji dan buah, seperti pada kelapa, kelapa sawit, dan kedelai. Lipid ini biasanya berupa trigliserida yang berfungsi sebagai cadangan energi. Selain itu, lipid juga berperan dalam pembentukan membran sel dan melindungi jaringan tanaman dari kerusakan. Biosintesis lipid dan glikosida menunjukkan adanya keterkaitan antara metabolisme primer dan sekunder. Asetil-CoA sebagai hasil metabolisme karbohidrat menjadi prekursor lipid, sedangkan asam amino menjadi prekursor glikosida. Hal ini menunjukkan bahwa metabolit sekunder merupakan hasil lanjutan dari metabolit primer, sehingga metabolisme tanaman bersifat saling terintegrasi. Khasiat tanaman, lipid memiliki manfaat penting sebagai sumber energi dan nutrisi bagi manusia, serta digunakan dalam berbagai produk seperti minyak nabati. Sementara itu, glikosida memiliki manfaat dalam bidang farmasi, misalnya sebagai obat jantung dan antioksidan. Namun, karena beberapa bersifat toksik, diperlukan pengobatan yang tepat, terutama pada singkong sebelum dikonsumsi. Sebagai kesimpulan, biosintesis lipid dan glikosida memiliki jalur yang berbeda tetapi saling berkaitan. Lipid berasal dari asetil-CoA, sedangkan glikosida berasal dari asam amino. Keduanya memiliki peran penting bagi tanaman dan juga bermanfaat bagi manusia, terutama dalam bidang pangan dan kesehatan. Namun perlu diperhatikan juga aspek toksisitasnya agar aman digunakan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.